안녕하세요, 디나입니다. 오늘은 무슨 컨텐츠를 할 거냐면 baru cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Jadi sebelum aku kasih tahu kalimat sederhana dalam bahasa Korea, kita mau belajar dulu tentang susunan kalimat nih. Susunan kalimat tuh apa sih? Jadi susunan kalimat itu adalah ketentuan di mana kita menempatkan subjek, predikat, sama objek. Kalau subjek itu adalah pelakunya gitu. Terus kalau predikat tuh biasanya kata kerja atau kata sifat. Sedangkan objek tuh adalah bendanya gitu. Jadi kayak saya makan apel gitu. Saya pelakunya itu subjek, makan itu kata kerjanya adalah predikat, dan apel itu adalah objek. Jadi seperti yang kalian lihat kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tadi saya makan apel, terus misalnya Seungmin nonton drama, itu kan dia susunannya subjek, predikat, sama objek ya. Nah, kalau misalnya Korea nih agak dibalik, jadi dia bukan subjek, predikat, objek, tapi subjek, objek dulu, baru predikat. Jadi kalau dalam bahasa Korea, predikat itu adanya selalu di belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada ya penanda-penanda kayak subjek. Maksudnya yang menunjukkan bahwa dia adalah subjek cuman ya dia ditaruhnya di depan gitu, di sebelum kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Korea tuh ada yang namanya penanda subjek, yaitu en atau nen. Apa sih maksudnya penanda subjek? Jadi penanda subjek itu adalah sebuah penanda yang menunjukkan bahwa akulah si subjek. Enggak. Jadi dalam bahasa Korea untuk mengidentifikasi subjek kita itu pakainya en atau nen. Kalau misalnya kata yang berakhiran dengan konsonan dia akan disatukan dengan en, sedangkan kalau misalnya yang berakhiran dengan vokal itu akan disatukan dengan nen. Tadi kan contohnya kan ada Seungmin sama saya ya. Nah, Seungmin karena dia berakhiran dengan n, berarti kan dia berakhiran dengan konsonan, makanya dia akan disatukan dengan en. Jadinya Seungminen. Sedangkan kalau misalnya saya, ada yang tahu bahasa Koreanya saya? Betul. Bahasa Korea saya itu adalah jo. Nah, karena jo itu berakhiran dengan vokal, jadi dia akan disatukan dengan nen. Makanya mungkin walaupun sering dengar jonen. Yang kedua, objek. Kalau misalnya en atau nen itu tadi digunain untuk menandai subjek, nah sekarang kita akan ke e atau re. Jadi kalau e atau re ini digunakan untuk menunjukkan bahwa akulah si objek. Sama nih, kalau misalnya dia berakhiran dengan konsonan, dia akan disatukan dengan el, sedangkan kalau berakhiran dengan vokal, dia akan disatukan dengan re. Di sini kita akan menunjukkan dua contoh objek. Yang pertama adalah bibimbap dan yang kedua adalah film. Karena bibimbap itu berakhiran dengan vokal, maka dia akan disatukan dengan e, jadinya bibimbap. Film bahasa Koreanya itu adalah Yonghwa. Karena Yonghwa berakhiran dengan vokal, maka dia akan disatukan dengan re, jadinya Yonghwa re. Jadi kita udah punya dua deh, subjek dan objek. 저는 비빔밥을, 승민은 영화를. Yang ketiga, yang terakhir dan menurut aku sih yang paling ribet ya, ada predikat. Di 참고로 alias untuk informasi, kalau misalnya kata kerja dalam bahasa Korea itu dia memiliki kata dasar. Kata dasar itu adalah kata-kata yang ada di kamus. Nah, kata-kata dasar dalam bahasa Korea itu semuanya berakhiran dengan da. Di sini kan kita mau ada dua contoh ya, makan sama menonton. Kalau misalnya makan itu 먹다, dan kalau misalnya menonton itu 보다. Sebenarnya da itu tuh nggak ada fungsinya sama sekali, jadi dia tuh cuma untuk kata dasar yang ada di kamus aja. Jadi 여러분 tuh bisa mikir kalau misalnya makan cuman 먹, terus habis itu nonton cuman 보. Nah, nantinya mereka ini akan disatukan dengan bi읍nida atau semnida. Ingat ya, walaupun kalau misalnya huruf biap ketemu sama huruf nian, biapnya berubah jadi miem. Jadi walaupun dia tulisannya sepnida, tapi bacanya semnida. Fungsi dari bi읍nida atau semnida ini tuh semacam imbuhan ya dalam bahasa Indonesia kali ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan tadi ada saya menonton film. Kita kan nggak boleh ya ngomongnya saya tonton film, tapi harus ada imbuhannya. Sama nih kalau misalnya Korea harus kayak gitu. Bedanya kalau misalnya kita ada beberapa kosakata yang kalau nggak pakai imbuhan tuh juga nggak aneh, kayak saya makan apel. Itu nggak harus kita ngomong saya memakan apel. Tapi kalau dalam bahasa Korea semua kata kerja dan kata sifat harus ditambahin sama imbuhan ini. Nah, kalau misalnya berakhiran dengan vokal, dia akan disatukan dengan bi읍nida. Kalau misalnya dia yang berakhiran dengan konsonan, akan disatukan dengan semnida. Nah, bi읍nya ini nih ditaruhnya tuh di bawah suku kata terakhir. Kayak kalau boda kan cuman bo aja kan. Jadi bi읍nya itu ditaruh di bawah bo-nya. Jadinya bomnida. Sedangkan kalau makan, mokta, daknya dihapus tinggal mok, berarti kan dia berakhiran dengan konsonan ya, k. Jadinya dia akan disatukan dengan semnida. Jadinya moksemnida.
Jadi sekarang kita udah bisa bikin kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Saya makan bibimbap, saya subjek, makan predikat, dan bibimbap objek. Jadi kita balik dulu nih, jadi saya bibimbap makan. Karena kalau di Korea kan subjek, objek, predikat ya. Saya subjek harus disatukan dengan penanda subjek. Jadinya jo disatuin sama 는, jadinya 저는. Bibimbap objek harus disatuin sama penanda objek, jadinya bibimbap을. Makan, 먹다 harus disatuin sama imbuhan, jadinya 먹습니다. 저는 비빔밥을 먹습니다. Yeay! Udah bisa bikin kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Yang kedua tadi Seungmin menonton film, jadinya Seungmin은 영화를 봅니다. Coba sekarang yang lain, misalnya sekarang yang nggak pakai objek ya. Contohnya Korea indah. Korea itu bahasa Koreanya adalah Hanguk dan indah itu adalah 아름답다. Nah Korea kan di sini sebagai subjek ya, dan dia berakhiran dengan konsonan nih, makanya dia akan disatukan dengan en, jadinya 한국은. Indah itu bahasa Koreanya adalah 아름답다. 아름답다 dan-nya dihapus, dia berakhiran dengan biep, berarti dia berakhiran dengan konsonan nih, jadi dia disatukan dengan 습니다. Jadinya 아름답습니다. Jadi Korea indah bahasa Koreanya adalah 한국은 아름답습니다. Coba dong 여러분 terjemahin ini dan tulis jawabannya di komen ya. Songhwa memakai baju. Memakai bahasa Koreanya 입다 dan baju bahasa Koreanya 옷. Yeay! Semoga dengan menonton video aku kalian bisa buat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. 우리 다음 영상에서 또 봐요.